Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan salam takdim saya tentu kepada Ketua Umum PP Muslimat, sahabat, teman, sekaligus guru kita semua, dan juga Ibu Gubernur, yaitu yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa. Salam takdim saya kepada Ibunda, kepada Ibu saya, Ibu Nyai Mahfudah Ali Ubed, guru kita semua yang membimbing kita semua dalam semua momen yang beliau selalu mendampingi, menghubungi kami, menghubungi kita untuk mengajak rujuk ilallah. Jadi kembali kepada Allah. Setelah sekian lama kita asyik dengan urusan dunia, maka dengan demikian kita jalannya itu adalah menuju Allah. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat saya dari Hidmat, PCNO, PC Muslimat, dan Banum, seluruh Indonesia, bahkan PCI yang juga ikut menjadi jumin dan dunia pada pagi atau siang sore hari ini. Karena itu salam takdim saya sampaikan dan terima kasih atas kepercayaan untuk bisa ngaji bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Saya bersyukur pada Allah dan kepada para aulia, khususnya Syekh Izzuddin yang menjadi pegangan kita untuk memberikan 91 kiat membersihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah. Dan tentu sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, para muslimat, hidmat yang saya hormati, setelah beberapa momen yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita seharusnya mendahulukan hak-hak Allah, karena kita itu sebagai khalifatullah, kita sebagai abdun hambanya, maka dengan demikian hamba Allah, sebagai hamba Allah, hak Allah harus diutamakan. Itu yang faslun waktu itu adalah menyangkut hak-hak Allah yang harus kita dulukan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan, izinkan kalau kita mendahulukan menjalankan hak Allah, apa yang kita harus persiapkan. Karena itu pada sore hari ini kita membicarakan tentang faslun fi bayani muhasabatin nafs alal a'malis salifati wal musta'nafati. Jadi sebelum kita melangkah jauh ingin mendekatkan diri pada Allah dalam berupaya mengutamakan ajilatan hak Allah, maka kita harus melakukan muhasabah dulu. Jadi kalau pakai ilmu ma'rifat, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, muhasabah, ma'rifat terhadap taksonomi diri, maka dia akan sangat mudah menuju ma'rifatullah. Nah, karena itu syarat untuk ma'rifatullah yang diawali kita harus ma'rifatun nafsak, mengetahui diri sendiri, maka dengan demikian kita harus muhasabah. Nah, karena itu saya lanjutkan. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab ya wa nafla bihima fi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asma'al ulama ala wujubi muhasabatin nufusi fi ma salafa fil a'mal wa fi ma yastaqbilu wa fi ma yastaqbilu minha. Fal kayyidu min dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini awal dari bagaimana kita muhasabah. Asma'ul ulama telah bersepakat, ya, ijtima' para ulama, ijma' bagi Ahlussunnah adalah ini bagian dari maroji, tempat kita untuk mengambil putusan sebagai bagian dari sistem pengambilan hukum kita itu adalah ijma' selain qiyas. Pasti Al-Quran hadis. Asma'ul ulama ala wujubil muhasabatin nufus, atas wujub kewajiban kita semua dalam muhasabah dalam diri kita, ya kan, introspeksi dalam diri kita itu fi masalafa fil a'mal. Jadi yang terpenting adalah introspeksi terhadap salafa fil a'mal. Jadi amal-amal terdahulu itu. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung, ya, umur kita berapa, sudah mulai membiasakan sholat malam di usia berapa, zikirnya sampai apa, berapa jumlahnya. Nah, ini kita muhasabah. Jadi bermuhasabah terhadap fi masalafa fil a'mal. Jadi amal-amal kita yang terdahulu itu. Dari kaca penggala seperti itu, ya, ada kaca penggala yang kita bisa lihat, oh, saya dulu memang tidak terlalu ahlul ibadah, bukan terlalu ahli dzikir. Karena itu dengan demikian merefleksikan kesadaran bahwa kita itu depannya lebih baik lagi. Tapi kalau orang itu tidak mau muhasabatun nufus fi masalah fil a'mal, dia akan merasakan, oh, saya itu hebat, saya itu ibadahnya pateng, saya itu sudah ceramah kemana-mana, saya sudah membimbing mahasiswa S3 banyak. Nah, nanti artinya dia tidak menjadikan kaca benggala terhadap masa lalu, tapi yang ada adalah keangkuhan dalam dirinya untuk mengegokan saya itu, kita itu adalah orang baik. Nah, asma'ul ulama, isma' ulama tidak boleh. Jadi orang kalau mau mendekatkan diri pada Allah, yang pertama kali adalah muhasabatun nufus fi ma salafa fil a'mal. Ini yang harus dilakukan. Wa fima yastaqbul minha, dan juga bahasa Jawanya itu bahasa kampusnya, ya ini Ibu sahabat saya Ibu Sururin, kita bikin renstranya itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Resolusi apa di tahun ini yang sekarang sudah mau bulan Syaban, sebentar lagi mau bulan Ramadan, kan kita sudah doa setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, ayo, Ramadan kita resolusinya apa? Berapa kali kita khatam Quran? Berapa kali iktikaf? Berapa kali zikir? Dan lain sebagainya. Berapa yang jumlah yang harus kita sedekahkan? Itu harus kita persiapkan. Ini kalau orang mau memperbaiki, tahu kekurangan yang dulu, dan juga merencanakan renstra, RJPP-nya, RJPM-nya, rencana jangka menengah program kita itu kayak apa. Yaitu baru kita, ya, fal kayyisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Jadi ini baru dikatakan orang fal kayyis, maka orang yang cerdas,
Orang yang pinter, orang yang bijak, orang yang tahu kemana arah kita berjalan, mandana nafsuhu, siapa yang bisa menaklukkan nafsunya, ya wa amila, dan dia melakukan amal-amalnya itu sejak dia sadar, lima ba'dal maut, untuk satu momen ba'dal maut. Apa sih yang telah kita lakukan di dunia? Toh nanti kita akan mati, kita akan meninggal, dan meninggal itu pasti datang. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita, tinggal pilih mana. Dan Allah tidak tahu, kita tidak tahu kapan Allah melalui malaikat Israilnya itu menyuruh kita. Dan tidak ada nego. Laula akhartani min ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, enggak bisa. Cukup, game over kalau sudah seperti itu. Jadi dengan demikian, orang yang cerdas mandana nafsu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Wa amila lima batil maut, dan dia yang seluruh amalnya itu diperuntukkan lima ba'dal maut, yaitu di bekal kita nanti di yaumil akhir. Dunia ini adalah mangzilun. Dunia ini adalah ampiran. Wal akhirah itu adalah koror dan juga adalah watono. Jadi saya biasa bilang, orang di terminal masa memperbaiki diri, memperbaiki bangunan, loh itu bukan punya kita, sebentar lagi kita jalan kok. Yang kita bangun itu nanti di yaumil akhir, bukan memais-maisi urusan dunia. Nah, ini baru orang cerdas, baru orang yang bijak, dan orang yang pintar untuk merumuskan dirinya untuk akhirat itu apabila dia dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, bukan lima fil dunya, bukan menjalankan semua dunia. Dunia ada batasnya. Coba umur seperti kita, makan apa saja dibatasi, kalorinya dikurangi, makan enak sudah nggak boleh. Loh, apa nikmatnya lagi di dunia apa? Sudah dibatasi kok, gitu loh. Oke, ini namanya orang yang cerdas. Nah, yang kedua, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian wa ajizu man atba'a nafsahu, dan apabila orang disebut dengan orang bodoh, ya, man atba'a nafsahu, apabila masih tetap atba'a ittiba, mengikuti nafsunya, nafsahu hawahu, ya, hawaha, dan itu hasratnya diteruskan, tapi dia watamanna, tapi dia masih menginginkan sambil berharap, ya, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang bodoh. Yang jelas akhirat tujuan kita akan mati, tapi sambil maksiat, sambil mengikuti hawa nafsu, sambil berharap, ya Allah saya masih kedonyan, tapi izinkan saya urusan dunia, sambil berharap ya Allah ridhoi saya. Nah, ini disebutkan adalah orang yang ajizus, orang yang dalam posisi bodoh. Humkun wa dhamaun itu di sini. Sudah tahu pintunya dibuka, wahai ibu-ibu muslimat, fatayat, isnu, ya maaf saya ketua umum isnu, ya sudah dibuka. Ini loh pintu surga melalui namanya mati. Apa yang kamu persiapkan mati? Dia tahu. Ya Allah, saya masih senang dunia. Saya masih senang hura-hura. Saya masih jalan-jalan. Saya masih ingin berhibah ria. Saya masih ingin bersenang-senang dengan teman-teman, gerubyuk, ya. Ya Allah, tapi saya tamanna, saya ingin Engkau memanggil saya dengan husnul khotimah.
Ini disebut orang yang bodoh. Orang yang tahu tapi tidak mau menjalankan terhadap akhirat, karena yang bekal yang dibawa itu adalah masih urusan dunia. Oke, ini bedanya Ibu ya. Bedanya orang pinter cerdas dengan orang bodoh. Kalau orang yang cerdas, maka nafsu dipotong, dikendalikan. Maaf, bukan dipotong. Kalau manusia itu pasti punya nafsu, punya ghadab wa nafsu. Ya, itu manusia, tapi dikendalikan, tetapi dia wa amil lima badal maut, dan dia semua amalnya itu dipersiapkan untuk setelah mati. Tapi kalau orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti nafsu, tetapi masih berharap, ya Allah, saya ingin Engkau membimbing saya, tetapi sehari-hari kakinya itu masih urusan dunia, masih urusan maksiat, masih urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Oke, lanjutkan. Izin. Fa ammal mukhasafatu fil madhi fa bi ayyang dzura fit taqwa muta'allaqati bil qalbi wal jawarih. Fa ammal mukhasabah, fa amma adapun orang yang mukhasabah ya fil madhi bi ayyang dzura fit taqwa, sedangkan perbuatan masa lalunya itu dengan memperhatikan fayang dzuru. Nah, yang dzuru memperhatikan takwanya, artinya memprioritaskan takwanya, muta'alliq bil qalbi, di dalam hatinya itu tiada lain adalah hatinya, wal jawarih, dan seluruh anggota badannya, maka ini adalah orang yang benar. Cara muhasabah itu ya seperti itu ya. Wal a'dha'i fayaqtaribuha udwan. Orang yang baik, orang yang cerdas itu a'dha' fayaqtaribuha, dia meneliti secara cermat udwan. Seluruh anggota bagian-bagian apa perangkat tubuh kita. Matanya untuk apa, telinganya untuk apa, kakinya jalan kemana, itu ya, orang tasawuf ya, itu dihitung. Hari ini kaki saya melangkah ke yang baik berapa, atau kaki saya itu cenderung untuk hal-hal yang tidak baik, itu dihitung. Ya, wato'atan, dan dihitung seberapa dari taat ke taat. Jadi muhasabah itu di situ. Jadi kalau hari ini ya sholat malamnya hanya 4 rakaat misalkan, ditambah. Ya, kalau orang torekoh itu minimal ada 7 sholat tahajud, ya, sholat taubatan nasuha, sholat ridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah setiap malam. Ini karena apa? Wa ta'atan, 1 detik taat ke taat selalu dihitung. Ya, ini disebutkan, ini caranya. Fa in salima jami'a dzalik, apabila ya seluruh jawarih anggota tubuh kita itu dihitung sudah benar, dari seluruh anggota tubuh satu-satu yang lain dihitung semua, wa ta'atan, dan hidup kata itu selalu dari taat, wa ta'atan, taat, fa in salima, maka dengan demikian kita akan salim, selamat, dan kita akan aman jami'i dzalikat, maka semuanya itu akan menghantarkan apa? Karena kita sudah memenuhi wa bi arkanihi wa syaratihi wa auqatihi wa asbabihi. Jadi dengan demikian kita sudah memenuhi rukunnya, syaratnya orang muhasabah mendekatkan diri kepada Allah, wa auqatihi, dan waktu situasinya, wa asbabihi, dan sebab musababnya kita sudah ketahuan semua. Maka dengan demikian kita muhasabah yang benar, yaitu muraqabah illallah. Muraqabah itu lanjutan dari riyadhah, mujahadah, latifah, muraqabah. Naik sedikit,
nanti musyahadah, ya habis musyahadah nanti mukasyafah. Kaitannya dengan proses kalau kita mendekatkan diri makomat-makomnya seperti itu. Nah, para ibu, para sahabat rahimahullah, setelah itu semua bisa, kita harus falyahmadillah subhanahu wa ta'ala ala dalik. Maka kalau orang bisa seperti ini, artinya kita bisa melakukan menghitungnya seperti ini, falyahmadillah, maka kita harus bersyukur pada Allah. Allah telah membukakan pintu kita. Allah telah membukakan pintu menuju Allah dan kita mau masuk, bukan humkun wadumatun, bukan berdiri tegak tidak mau masuk padahal Allah sudah memanggil. Ya. Karena itu kita harus bersyukur kalau sudah seperti ala dzalik fa innahu min a'mali nikmatillahi ta'ala ala ibadihi. Dan ini adalah fa'innahu, orang yang bisa menghitung dari waktu ke waktu, momen ke momen, dari taat ke taat, fa'innahu min akmali, inilah wujud dari akmal, kamil, mukamil. Jadi ini adalah bagian dari kesempurnaan kita. Dari apa? Kesempurnaan apa? Kesempurnaan dari nikmatillah. Nikmatnya Allah diberikan kepada ta'ala ala ibadihi, kepada hambanya. Dari para salikin rahimahullah, ini bagian dari cara kita muhasabah. Kita mau pilih mana? Muhasabah orang yang cerdas pinter, ada orang yang bodoh, masih ingin urusan dunia, tapi masih ingin berharap. Ini kan tidak jelas. Jane kowe iku seneng karo aku atau seneng karo sing liyane sih? Kira-kira kalau ada dua pacar gitu ya, ada dua pacar, siji pacar sing arpe diuli, siji ada pacar yang lain, tapi nggak mau tegas. Dunia iya, akhirat ya iya. Lah Gusti Allah mesem lho, kowe itu karepmu piye? Dunia sik kok goleki tapi lu lali karo aku. Nah, kira-kira kan gitu ini. Ini pasemonnya ya. Nah, satirnya seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para muslimat saya yakin ibu-ibu sudah tahu pilihannya ya, dan kita harus muhasabah yang benar, ngitung betul kita itu mau kemana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi para salikin, ibu-ibu muslimat yang saya cintai dan saya banggakan, moga-moga kita selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan melanjutkan paragraf berikutnya di dalam kitab Kimya Usya'adah ini, karya dari mu'alif Syekh Izzuddin. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa naflan bihima bi ulumiha fid darain. Wal aula bihi ayu hasiban nafsahu min lailin ila lailin. Famaru'ahu min taqsyiri fi yaumihi dzalika falyatarakahu bitaubati wal istighfar. Wa kadzalika kana isna'ul amirul mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Wa in wajad fi a'mali yaumi dzalamatan faljawradtuha min waqtihi ala ahliya in amkana dzalik wa illa wal ya'zim ala raddiha ala hasabin imkanihi. Ini lanjutannya. Wal aula fi bihi au hasabu, dan aula yang utamanya yang harus diprioritaskan bihi pada orang yang dalam rangka muhasabah au yahasib nafsu, orang yang yuhasiba nafsah, orang yang melakukan muhasabah dirinya itu, yaitu ya harus bisa melakukan muhasabah minal laili ilal lail. Jadi kalau mau tidur dihitung-hitung Bu ya, hari ini tuh kita kemana ya? Pasar mau beli lombok, tapi di pasar kok 2 jam sendiri, padahal mau beli cabai, ngobrolnya yang banyak misalkan ya. Mau ketemu temen
ya mau apa besok sakit, tapi besoknya sebentar, tapi ngobrolnya mampirnya yang banyak. Nah, ini kita muhasabah. Ini yang harus utama dilakukan setiap malam. Karena malam itu hening, kemudian karena masalah-masalah siang itu sudah hilang kan, baru tenang kalau malam itu. Karena itu mengapa kita itu diperintahkan untuk sholat malam qiyamul lail, bukan qiyamun nahar, tapi qiyamul lail, karena itu saat yang tepat untuk muhasabah. Jadi itu pada malam. Fama ra'ahu min taksiri fi yaumihi, ya dzalik, apabila kita menemukan fama ra'a, kita mengetahui dan menemukan min taksiri fi yaumi dzalik, kalau siangnya itu kita menemukan kekurangan pada perbuatan syirik, ya fal yatarakahu bitaubah, maka dengan demikian Anda harus mensegerakan untuk taubat, ya, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Ya, memang amalan zikir yang banyak dan itu dianjurkan itu istighfar sama sholawat. Selain kalau orang suluk biasanya zikirnya ismudzat atau nafi isbat. Tapi zikir dalam konteks ini ya membaca istighfar, sholawat itu bagus sekali. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh tadi siang seperti itu kok saya banyak salah ya, maka segera taubat. Karena itu orang yang tasawuf, orang yang suluk biasanya tiap malam sholat taubat, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Nah, hal-hal seperti inilah wa kadzalika kana yasnaul amirul mukmin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab setiap malam. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau pemerintah kita, presiden kita, menteri kita, tokoh-tokoh kita setiap malam seperti ini, kira-kira kebijakannya tasarruful imam ala ra'yah manuntubil maslahah enggak? Karena tiap malam muhasabah, oh kebijakan saya ini membahayakan, oh kebijakan saya ini tasarruful imam ala ra'yah ini membahayakan rakyat, membahayakan rakyat yang itu, ya. Karena itu dia selalu introspeksi, karena itu kebijakannya jangan sampai merugikan umat. Dan ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Caranya itu, wa in wajada fi amli jami dzalamatun fal yaridduhu min waqtihi. Tapi wa in wajada, kalau kita menemukan fi amal yaumi, di dalam amalan harian kita itu zalim, aja menfitnah. Padahal ini aturannya seharusnya dia harus meminta maaf pada yang difitnah. Ya. Ala ahliya. Artinya dia harus minta maaf kepada ahlinya. In amkana, kalau mungkin. Ya. Wa illa fal ya'zim ala raddiha ala imkani. Tetapi kalau sudah tidak mungkin, ya karena misalkan saya ngangen-ngangen ke Bapak Ibu sekalian di sini ya, siapa gitu ya, saya minta maaf langsung di sini nggak mungkin ya. Tapi pada saatnya dia harus ya fal ya'zim ala raddiha ala imkani, dalam waktu yang memungkinkan, maka seseorang itu harus segera minta maaf. Ini hak Adam kalau kita itu melakukan zalim, kesalahan kepada seseorang. Ini caranya seperti itu. Ya, banyak istighfar begitu kita tahu, minta maaf kalau kita tahu menyakiti orang, dan dalam kesempatan yang pertama dan utama pada saat ketemu kita harus minta maaf. Jadi wa'afina 'anin nas itu bagian orang takwa. Tapi kalau ya moga-moga sudah nggak ada ya, dulu zaman dulu itu kan masih banyak yang ora lilo sampai anak cucu ora tak ampuni, ora tak apa dulu itu kan, pokoknya ralilo dulu zaman dulu ya. Nah sekarang enggak lah, kita cuek aja lah ya, enggak usah dendam, enggak boleh. Oke.
Saya melanjutkan. Jadi caranya seperti itu. Wa ammal muhasabatu fil musta'nifi fal yanzur idza khatara lahu damun ala fi'lin aw ihjamun anhu. Fa in kana dzalikal fi'lu sayyi'atan asma'u anhu wa anal asma alaih wal jughayyabahu an khatirihi mastato. Jadi wa ammal muhasafil musta'nifi, apabila kita itu introspeksinya terhadap yang akan kita lakukan, fil musta'nifi yang masih akan datang, fal yang tukur idza khatara lahu iqdamun al fi'l, maka dengan demikian seorang hendaknya memperhatikan terhadap apa? Memperhatikan apa? Memperhatikan ala fi'lin au ihjamun anhu, terhadap sesuatu yang akan dia lakukan itu. Fa in kana dzalikal fi'lu sayyi'atan, maka kalau terbersih lakukan itu adalah buruk sayyi'atan, ahjama anhu wa anil azmi alaih fal yughairi ala khatiri mastata'ah. Maka demikian Anda jangan lakukan, dan Anda harus berani untuk tidak lakukan. Caranya seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau kita tahu ada yang mau aja kita berbuat jelek, potong, jangan lakukan. Ya. Fal yughaybahu an khatirihi mastato'a. Maka dengan demikian Anda harus buah dan jauh dari benak sebisa mungkin. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, para salikin, kalau melihat seperti ada tempat habis potong. Tapi kalau bisa ya, maka segera jauh-jauh. Nah, dengan cara itulah maka pikiran kotor yang dalam diri kita itu tidak akan sempat untuk kita implementasikan. Dengan cara itulah muhasabah kita benar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para salikin, nah itu kalau kita sadar. Itu kalau sudah sadar, mampu kita menolong. Fa in malat ilahin nafsu samat sahmat falyujahidha bi sarfiha anhu wa khalasya minhu fa in ghalabhu wa ghadamat alaihil fayujahid fil iqla'i an azimatiha wa istighfar min. Ini maaf saya agak terganggu. Fa in malat ilahin nafsu menyetujung perbuatan tatat sahwatahu, mengikuti sahwatnya, falyujahid bi sarfiha anhu wa khalasya minha, maka dengan demikian Anda harus benar-benar bersungguh-sungguh ya mengalihkan nafsunya dari perbuatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para salikin yang saya cintai dan sebagian yang saya cintai, maka dengan demikian kita harus bisa mengukur kita itu untuk bisa mengendalikan nafsu itu, atau kita itu larut dengan nafsu itu, ya, maka dengan demikian kita bisa mengukur. Kalau nafsunya terlalu kuat, ya, maka teorinya ada dua. Anda harus khauf. Kalau nafsu terlalu kuat, kita harus khauf, takut. Jadi baca-baca ayat-ayat di Al-Quran yang ancaman. Tapi kalau kita masih mampu mengendalikan nafsunya itu, ya, maka dengan demikian Anda melakukan satu instrumen yang disebut dengan roja, berharap. Jadi beraja itu adalah, ya Allah, saya ingin mendekatkan diri padamu, maka dengan demikian saya akan bisa untuk mengalahkan nafsu dan saya ingin mendekatkan diri pada Allah. Nah, saya lanjutkan.
Fa in ghalabatun nafsul asyatul amara bisu fa fa'ala dzalika fal yudadir ila taubah wahyan nadamu ala ma fatahu min ta'atillah ta'ala wal azmu ala alla ya'uda ila dzalik fil mustaqbali wal i'la'u anil maksiyah in kana mulabisa fil hal fa in akhra taubatan athimun bitakhiriha angkuli waktin yattasi'u li'iqa'i afi. Jadi ini terakhir, fa in ghalaban nafsul asyah, jika nafsu itu membangkang, jadi ada nafsu itu ada mempengaruhi kita. Menurut Imam Ghazali, di diri manusia itu ada 4. Satu adalah qalbun yang sebagai malik, 2 akal sebagai wazir, ya perdana menteri, 3 adalah ghadab, ya itu manusiawi, dan yang keempat itu panca indera yang menjadi instrumennya. Di dalam struktur segi 4 ini, maka dengan demikian yang di tengah yang mengendalikan itu adalah hati. Nah, permasalahannya hati itu kalah dengan akal, apalagi apa kalah dengan nafsu. Seharusnya intinya hatilah yang menentukan, hatilah yang mengendalikan. Tapi kadangkala fa in ghalabat nafsul asiyah ammar bisu, kadangkala nafsu itu membangkang dan dia akan mendorong pada amar bisu, selalu mendorong kepada perbuatan su, yang perbuatan jelek. Fa fa'ala dzalikal falyudir ila taubah. Kalau supah seperti itu, kalau hati itu kalah dengan nafsu, hidup enak-enak mengalahkan hidup tirakat menuju Allah, maka dia harus segeralah ila taubah, fal yubadir ila taubah, maka harus mensegerakan taubah. Kalau enggak ini dodro, hati kita akan menjadi kelam, hati kita semakin hitam. Ibu Mahfudhah menyatakan kalau hati ini tidak selalu dibersihkan, maka terus menjadi bersahabat dengan amar bisu. Nah, wahyan nadamu alam maqatahu min ta'atillah, maka dengan demikian mereka itu bisa akan menyesali terhadap fatahu min ta'atillah, dia akan menyesal mengapa tidak taat pada Allah. Ya, karena dalam nafsunya itu menguasai. Wasmu ala Allah ya'uda ila misla dzalik fil mustaqbal wal iqla'u anil maksiyah, maka dengan demikian orang itu akan wal asmu ala Allah ya'udu ila misla dzalik, maka orang seperti itu harus setelah istighfar lagi, tobat tadi, dia Allah ya'udu ila misla, tidak boleh mengulang lagi. Kira-kira maksiat, nafsu, wis, enggak boleh. Saya itu enggak boleh kamu pengaruh lagi. Kamu harus sudah, ya gitu kan? Dengan demikian kita harus tidak boleh mengulang seperti dzalik fil mustaqi wa ilalu anil maksiyah, maka dengan demikian kita harus menyingkirkan diri dari seluruh maksiat itu dalam keadaan ingkana mulaba bisaha fil halin, dan ketika itu juga berhenti. Memang kadang-kala itu manusia itu nggak kuat ya, ada maksiat, tapi begitu ingat langsung berhenti, jangan diulang. Ya, selanjutnya fa in akhara taubah, ini bahaya ini. Fa in akhara taubah, fa in apabila seseorang itu akhar mentakhirkan atau taubata, yaitu semangat untuk taubah, ya, athimu bitakhiriha, dan dia menunda-nunda terhadap dosanya itu untuk diakhirkan, ya,
an kulli waktin, dalam setiap waktu yang sebenarnya, maka dengan demikian li'iqaiha fihi, maka dengan demikian orang ini adalah memungkinkan untuk tobat itu sulit. Jadi kalau orang itu akhirat taubah ismun, jadi sudah jelas tahu salah, tahu maksiat, kok tidak mau taubat, itu ismun asima bitakhiriha, maka cara mentakhirkan ini adalah perilaku yang dosa. Ya. Dan dengan demikian kulli waktin yattasi'u li'iqaiha fihi, maka dengan demikian tidak pada tepatnya kalau kita itu menunda dan harus segera bertaubat. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ibu-ibu muslimat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dengan demikian kita sudah bisa mengambil beberapa itibar muhasabah. Muhasabah itu bisa dalam arti yang lalu dan yang akan datang. Caranya kita harus betul-betul melakukan amilal lima ba'dal maut. Seluruh amal kita itu harus segera untuk hanya diutamakan setelah meninggal. Kalau urusan kita masih ada maksiat, memang manusia, maka segeralah untuk melakukan istighfar. Dan yang ketiga, intinya jangan mengakhirkan taubat. Jadi begitu kita salah, langsung kita mohon ampun. Kalau tidak, nanti kita akan terbiasa melakukan kesalahan karena kita terbiasa adalah amaratu bisu, karena memang syahwat itu tujuannya adalah selalu untuk menyuruh untuk perbuatan yang syuk. Para salikin rahimahullah, ibu-ibu muslimat yang saya cintai, yang saya banggakan, demikian ngaji kita pada sore hari ini. Moga-moga Allah SWT selalu meridhoi kita, memberikan mahfirah kepada kita, sehingga betul-betul kita bisa menjadi ahlul ibadah, ahlul mahfirah, dan insya Allah nanti akan menjadi ahlul jannah khalidina fiha abadan. Terima kasih. Alaikum minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk itu saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.